Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kisah cinta dua umat manusia yang melegenda di dunia ini. Mulai dari kisah cinta romansa ala Shakespeare hingga kisah cinta Islami Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Al-Zahra yang indah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengintip bagaimana kisah cinta Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang akan menginspirasi kita semua. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang berasal dari Persia. Salman Al-Farisi tak lain adalah mantan budak di Isfahan, salah satu daerah di Persia. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang spesial. Ia terkenal dengan kecerdikannya dalam mengusulkan penggalian parit di sekeliling kota Madinah pada saat kaum kafir Quraisy Makkah bersama pasukan sekutunya menyerbu Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin dalam perang Khandaq. Ada sekitar 24.000 pasukan musuh dibuat kalah karena parit yang diusulkan Salman Al-Farisi dan tentu saja karena pertolongan Allah yang mendatangkan angin topan. Musuh agama Allah pun pulang dengan tangan hampa dan hati kecewa karena kalah perang. Sejak itu nama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu makin bersinar di kalangan para sahabat. Sedangkan untuk kisah cintanya, Salman Al-Farisi merasa jatuh cinta ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah menuju kota Madinah. Maka di kota inilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berniat untuk menggenapkan separuh agamanya dengan menikah. Saat itu diam-diam Salman Al-Farisi menaruh perasaan cinta kepada seorang wanita muslimah Madinah non-soleh yang disebut kalangan Ansor. Maka dia pun memantapkan niatnya untuk melamar wanita pujaan hatinya. Namun sayang, ada sesuatu yang mengganjal di hati Salman Al-Farisi ketika hendak melamar. Salman Al-Farisi merasa asing karena dia adalah penduduk baru dan jelas belum mengetahui bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah dan bagaimana dengan tradisi Ansar saat menghitbah wanita. Demikianlah hal yang dipikirkan oleh Salman Al-Farisi. Ia tidak tahu mengenai budaya yang diterapkan di kota yang baru ini dan jelas tidak bisa sembarangan tiba-tiba datang menghitbah wanita tanpa persiapan yang matang. Hingga akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan dari sahabatnya Abu Darda untuk menemaninya saat menghitbah wanita impiannya tersebut. Setelah mendengar cerita sahabatnya tersebut, Abu Darda pun begitu girang. Ia pun memeluk Salman Al-Farisi dan bersedia membantu dan juga mendukung sahabatnya itu. Tak ada perasaan ragu, bahkan menolak dalam diri Abu Darda. Dan inilah kesempatan Abu Darda untuk membantu saudara seimannya. Setelah sebuah persahabatan yang indah itu menolong Salman Al-Farisi, maka beberapa hari kemudian ia mempersiapkan segala sesuatunya. Salman Al-Farisi pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani sahabatnya itu. Keduanya merasa begitu gembira selama di perjalanan. Setiba di rumah wanita soleha tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh sang tuan rumah, yang tak lain adalah orang tua wanita Ansar yang dicintai oleh Salman Al-Farisi. Abu Darda pun memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan Salman Al-Farisi. Ia pun menceritakan mengenai Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia dan kini telah berhijrah ke Madinah. Abu Darda juga menceritakan mengenai kedekatan Salman Al-Farisi yang tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW, dan terakhir adalah maksudnya untuk mewakili sahabatnya untuk melamar. Mendengar itu semua, maka si tuan rumah merasa sangat terhormat. Ia senang akan kedatangan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Ditambah lagi karena salah satu bahkan berkeinginan melamar putrinya. Namun hal itu tidak membuat sang ayah langsung menerimanya, karena seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sang ayah harus bertanya bagaimana pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut, karena jawaban itu adalah hak dari putrinya secara penuh. Sang ayah pun lalu memberikan isyarat kepada istri dan juga putrinya yang berada di balik hijabnya. Ibu dari wanita tersebut mengatakan, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang." Kalimat itu membuat Salman Al-Farisi dan Abu Darda berdebar menanti jawaban. Hal ini manusiawi, karena Salman Al-Farisi dan Abu Darda hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Maka perasaan tegang dan gelisah pun segera menyeruak dalam diri mereka berdua. Kemudian si ibu wanita tersebut mengatakan,
Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda juga memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Salman Al-Farisi. Sungguh jawaban yang mengagetkan. Wanita yang diidam-idamkan untuk menjadi istri Salman Al-Farisi justru memilih Abu Darda yang hanya ingin membantu pinangan sahabatnya. Takdir Allah berkehendak lain. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi itulah ketetapan Allah dan menjadi rahasianya yang tak pernah diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah. Jika seperti pria yang pada umumnya, maka hati Salman Al-Farisi pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan kehancuran yang teramat sangat, tetapi berbeda dengan pria yang lainnya. Salman Al-Farisi merupakan pria solihah, taat, dan juga seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab, Allahu Akbar. Salman Al-Farisi girang, bahkan ia justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang sakit, ia dengan ikhlas memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Bahkan, mahar dan nafkah yang telah dipersiapkan diberikan kepada Abu Darda. Ia juga akan menjadi saksi pernikahan sahabatnya itu. Betapa indahnya kebesaran hati Salman Al-Farisi yang begitu faham bahwa cinta kepada seorang wanita tidaklah memberinya hak untuk memiliki. Sebelum lamaran diterima, sebelum melaksanakan ijab kabul dan ikrar, cinta tidak menghalalkan hubungan dua insan. Tak hanya itu, ia juga sangat faham akan arti persahabatan sejati. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.